Siapakah solihin itu? Kalau tak mampu berlomba dengan orang-orang baik memperbanyak amal soleh, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah solihin itu? Apakah nama? Oh, saya rupanya gitu ya, bukan? Hah? Atau sifat? Nama atau sifat? Sifat. Salihin. Saya tuliskan salihin. Isim fa'il dari salaha yasluhu. Ya, salihin. Masya Allah. Ya, salihin. Salihin secara singkat adalah orang-orang yang memperbanyak amal soleh. Satu, belum selesai. Yang memperbanyak amal soleh. Yang memperbanyak amal soleh. Satu amal disebut saleh kalau amal itu dikerjakan dengan iman karena Allah. Ya. Di amal saleh. Apa itu amal saleh? Amal itu artinya perbuatan. Jamaknya disebut amal. Jelas? Kalau perbuatan ini, amal ini dikerjakan dengan dasar iman karena Allah. Dasar iman karena Allah, maka berubahlah pekerjaan ini, amal ini menjadi soleh. Jelas? Tahan. Karena itu dalam Al-Quran, kalau ada kalimat amal soleh, itu seringkali didahului dengan kalimat iman. Quran surah 103, wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina iman wa amilus salihat. Amal saleh. Kapan sebuah amal pekerjaan menjadi saleh? Kalau didasari dengan iman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pekerjaan itu, aktivitas itu tidak didasari dengan iman, maka kalimat salehnya hilang. Jadi amal saja. Jadi perbuatan, rutinitas, netral. Jelas? Ya, amal dibagi 3 bagian. Satu, nanti saya terangkan dengan detail. Ini pembuka dulu. Satu, amal yang didasari dengan iman karena Allah. Jadi singkatnya, pekerjaannya semua dikerjakan karena Allah. Ya semua, baik yang kecil atau yang besar. Maaf, makannya karena Allah, minumnya karena Allah, berpakaiannya karena Allah, bekerjanya karena Allah. Ya, salatnya karena Allah, hati-hati, zakatnya karena Allah, infaknya karena Allah, puasanya karena Allah, hajinya karena Allah. Semua lillah. Maka ketika pekerjaan dikerjakan karena Allah, iman. Dasar iman itu pertama karena Allah. Ya, jelas ya? Nah, ketika dikerjakan karena Allah, maka berubah amalnya menjadi apa? Saleh. Kalau pekerjaan itu dikerjakan bukan karena Allah, minum hanya untuk menghilangkan haus saja. Mau Allah ridha mau tidak, yang penting haus hilang. Makan untuk menghilangkan lapar saja. Bekerja hanya untuk dapat uang saja. Awas. Belajar hanya untuk dapat sertifikat saja, ijazah saja. Yang penting lulus. Ya, iman karena Allahnya nggak ada. Dasar lillahnya nggak ada. Maka amalan itu netral. Pahala tidak didapatkan, hati-hati. Dosa pun tidak diraih. Di situ saja standar. Yang soleh tidak. Ketika jadi soleh, maka pahala didapatkan, naik, punya sifat pahalanya. Dunianya dapat. Fungsi minum menghilangkan haus. Ini ketika Anda minum, haus hilang. Kalau diniatkan karena Allah plus haus hilang, pahala dituliskan, soleh namanya. Enggak, Anda kerjakan karena Allah, yang penting minum, hausnya hilang, cuman pahala enggak ada. Paham bedanya? Yang ketiga, jika amal itu saat dikerjakan menyalahi ketentuan Allah. Menyalahi ketentuan Allah.
Kalau yang pertama diniatkan karena Allah, yang kedua nggak ada niat karena Allah dan tidak menyalahi ketentuan Allah. Minum, makan, pahala nggak dapat, dosa nggak ada. Yang ketiga dikerjakan pekerjaan itu dan menyalahi ketentuan Allah. Kata Allah jangan makan yang haram, dimakan yang haram. Makanan itu menghilangkan lapar, tapi cara makannya menyalahi ketentuan Allah. Hasil korupsi, ya kan? Hasil menipu, nyogok, makan riba, macam-macam, menyalahi ketentuan Allah. Maka yang ketiga ini amalnya disebut amal salah. Ya, ada soleh, ada salah. Bahasa Qurannya sayyi, jamaknya sayyiat. Sayyiat, ya, awas. Motivasinya disebut su. Kalau masih terasa ada rambatan di jiwa disebut fujur. Pulang dari sini sepatu bagus tuh, sepatu bagus. Duduk dekat sepatu. Itu rambatan. Lihat ke mata, perhatikan baik-baik. Awas. Ya? Sepatu. Keluar tuh, itu fujur. Begitu kemudian akan terjadi di eksekusi berubah jadi su. Ya, awas. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujur. Itu rambatan keburukan. Kemudian tiba-tiba mata langsung fokus, ingin dieksekusi. Itu jadi su. Dari nafsu turun kemudian naik ke mata, naik ke tangan, naik ke macam-macam. Ingin dieksekusi jadi su. Nama lain fujur nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su. Kalau dikerjakan su itu berupa banyak, langsung diambil, banyak terjadi perbuatan, ngambil lagi berubah jadi sayyiat. Dia masalah. Maka coba cek dalam sehari kita bekerja, beraktivitas. Mohon maaf, saya ingin sampaikan berapa pekerjaan kita yang sudah berubah menjadi soleh. Ya, apakah bangun dari tidur sudah amal soleh? Ke kamar mandi jadi amal soleh? Ya, bekerja jadi amal soleh. Antum tuh yang kerja puluhan tahun sampai sekarang pensiun, berapa tahun yang kemudian jadi amal soleh? Antum yang belajar tuh sampai sekarang mau wisuda sebentar lagi, berapa yang jadi amal soleh? Antum yang berdagang selama ini, berapa yang jadi amal soleh? Antum yang berusaha, berapa jadi amal soleh? Yang punya kedudukan, berapa yang jadi amal soleh? Antum wafat, meninggal antum. Saya, anda, kita meninggal. Makanya sering saat sebelum istirahat ke cermin lihat, wafat kamu gitu. Wafat. Berapa bekal yang kamu bawa? Anda pengen ke surga, bekalnya amal soleh. Surga pertama ketika disebutkan dalam Quran Al-Baqarah ayat ke-25, itu langsung disebutkan bekalnya. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Kata Allah, berikan kabar gembira pada orang beriman, punya iman, dan dengan iman itu dia memperbanyak amal soleh. Dasarnya iman, beramal soleh. Annalakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira pada mereka, aku telah siapkan ragam surga untuk tempat mereka pulang. Iman, amal soleh. Dan kita akan wafat. Maka apa yang sudah kita siapkan untuk pulang? Saya sering katakan, menyiapkan akhirat itu dunia akan ikut. Gak usah takut dengan dunia, dunia ikut. Dunia ikut, tapi kalau ngejar dunia saja, akhirat belum tentu ikut. Ya, antum datang ke sini, akhirat kan, dunia ikut. Apa dunianya? Masya Allah, ada snacknya. Ada yang jualan di luar. Macam-macam banyak. Jual ini, jual itu, ini itu kan dunia tuh, dapat juga. Ya Masya Allah. Tapi kalau antum niatkan beli aja keluar, beli makanan ke toko beli ini, belum tentu ada pengajian di situ. Masuk ke restoran Padang, tiba-tiba ada pengajian, nggak ada. Ya restorannya restoran, makan ya makan. Silahkan aja, nggak akan masuk. Silahkan cari. Ya, masuk pagi sore, nggak ada. Pagi sore udah ada siang malam restoran. Pagi sore udah ada, siang malam udah ada. Yang ketiga begadang dia bikin. Tapi pengajian nggak ada. Anda datang ke masjid, ada semua. Ada yang ada sarapannya. Pokoknya paling lengkap saat Ramadan. Paling lengkap tuh. Ya, ada yang sengaja mengincar masjid tertentu karena menunya berbeda. Ketahuan wajah-wajahnya itu. Ya, datang ke sini, kenapa ke sini? Besok sanalah ayam. Wah, ini golongan surga terbawa telur yang ini gitu. Itu semua diincar. Ya, ada begitu akhirat datang, dunia ikut. Enggak usah takut. Nah, sekarang kalau Anda berkata, "Ustaz, saya pengen soleh," kumpulkan. Ini bukan cuma satu amal selesai. Makanya kalimatnya tadi memperbanyak. Ya, makanya dijamakan di Quran. Solihat, solihat, amalnya banyak. Ya, pakai muannas salim.
untuk menunjukkan banyak, sifat yang banyak, kumpulkan. Sekarang saya turunkan rumusnya, ini penutup kajian kita malam ini. Perhatikan baik-baik. Ustadz, saya ingin beramal soleh dan memperbanyak ini. Apa saja jenis-jenis yang bisa saya kerjakan? Caranya gampang. Keluarkan kalimat iman dalam Al-Quran. Itu pasti setelahnya amal soleh. Keluarkan kalimat iman dalam Al-Quran, itu pasti setelahnya amal soleh. Anda sambil baca Quran menemukan kalimat iman. Mau bentuknya kata kerja, kata benda, setelahnya pasti amal soleh. Kata kerja misalnya, bentuk fi'il madhi, past tense. Ya ayyuhalladzina amanu, iman, setelahnya pasti amal soleh. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kalian puasa, amal soleh. Ya, baik. Fi'il mudhari, present, continuous misalnya, future. Yu'minun, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kata benda, isim fa'il, mu'min, mu'minun. Qad aflahal mu'minun, Quran surah 23. Apa setelahnya? Amal soleh. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, amal soleh. Nah, semua bentuk ini kalau kita keluarkan bentuknya cuma dua. Satu, ibadah ritual. Hubungannya langsung dengan hablum minallah, dengan Allah. Yang kedua, sifatnya sosial. Hablum minan nas. Sudah? Awas, saya belum selesai. Sabar. Contoh ibadah ritual. Fokus baik-baik, awas hati-hati. Al-Baqarah ayat 3 sampai 5. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman kan? Setelah itu apa? Wa yuqimunas shalah. Berarti salat itu masuk amal saleh. Awas. Satu, salat. Karena kalimatnya memperbanyak, berarti jangan cukupkan pada salat-salat yang wajib saja. Lihat. Kan kalimatnya memperbanyak kan? Makanya kalimatnya ditulis di situ, cek mushaf. Kalimatnya pasti begini tulisannya nih. Alif, lam, shad, lam, waw, kemudian ta marbutah. Di sini ada alif tegak. Ya. Karena ada yang begini, alif, lam, shad, lam, alif, ta. Alif, lam, shad, lam, waw, alif, ta maftuhah. Ada 3 jenis. Plus, yang begini menunjuk pada bentuk jama tapi terbatas. Yang dimaksud salat fardu. Fardu kan jama, lebih daripada 1 kan? Salat fardu ada berapa? 5 waktu, 5 jama kan? Cuman terbatas, jangan lebih, jangan kurang. Jelas ya? Kalau Anda kurang cuman 4 waktu, berarti tidak sempurna salatnya. Kalau kelebihan 6, terlampau soleh. Cuman 5. Karena itu ketika diminta menjaga salat 5 waktu, kalimatnya menggunakan ini. Buka Al-Baqarah ayat 238, paling kanan di pojok. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu 'alas salawat. Tulisannya begini. Kalau yang ini cuma 1 tunggal. Yang ini jamak ghair mahdud, jamak tanpa batas. Kalau tanpa batas berarti melebihi batasan. Kalau melebihi batasan berarti yang lebihnya disebut dengan sunnah nafilah, nama salatnya, hukumnya sunnah. Jelas? Maka ketika Anda menginginkan golongan solihin, perbanyak salatnya. Yang diperbanyak itu bukan menambah rakaat salat fardu. Solihin bersama Nabi, bersama orang jujur, bersama orang-orang syuhada. Ya Allah, pengen ya Allah besok subuh 4 rakaat. Tetap 2 subuhnya, cuman sebelum subuh salat rawatibnya 2. Sebelum rawatib bangun malam tahajud. Ya? Habis subuh kejar syuruknya awal duha. Tak mampu mengejar syuruk, kejar duhanya pertengahan. Enggak sempat pertengahan duha, kejar akhir duhanya. Enggak kejar salat sebelum duhurnya 4 rakaat. Enggak bisa 4, kejar 2 rakaatnya. Setelah duhur kejar sunnahnya 2 rakaat. Kalau mau 4 rakaat, 2 di masjid, 2 di tempat Anda tinggal. Pulang ke rumah 2 rakaat lagi, atau di kantor 2 rakaat lagi.
Pengen nambah lagi asar, sebelum asar 4 rakaat yang mutlak. Ya, nanti maghrib, ba'diyah maghrib 2 rakaat lagi, ba'diyah isya 2 rakaat lagi. Di antara 2 azan 2 rakaat lagi. Kerjakan, perbanyak, yang penting banyakin aja. Setiap ada peluang kerjakan. Masuk masjid, sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Ba'da wudu silahkan sholat, kemudian sholat wudu boleh. Di sepanjang ada peluangnya kerjakan. Niatnya apa? Ya Allah pengen jadi soleh. Soleh. Di ketika Anda konsisten mengerjakan itu dicatat kemudian oleh Allah lihat malaikat, tercatat sedang memperbanyak pahala, pengen jadi golongan solehin. Begitu wafat dalam keadaan demikian, masuk golongan yang ini, dikumpulkan dengan semua nabi. Kita berikhtiar aja. Dari sekarang coba usahakan. Kalau yang kemarin kan sudah nggak bisa diulang. Ya, nggak bisa diulang. Makanya kalau akhirat bertemu dengan dunia, akhirat awalkan, dunia simpan, karena dunia itu bisa diulang. Ya, Anda nonton bola di sini kan malam gitu kan? Malam pengen nonton, kan besoknya bisa diulang. Lihat lagi, oh kelihatan. Skor 2-0. 1 si Fulan, 2 si Fulan, ketahuan. Liverpool menang, bedanya 14 jaraknya dengan Leicester City. Yang kedua 8 beda jaraknya. Manchester City sudah 14 walaupun nomor urutan ketiga. Apalah saya. Ya, nonton? Enggak. Enggak nonton, cuman saya senang baca, saya baca. Ronaldo ngegolin kemarin champion saya tahu, menang 2-0. Ya, Ajax Amsterdam kalah saya tahu, padahal tadinya dia di puncak kalah kemudian. Ya, yang masuk siapa? Valencia saya tahu, Bayer Leverkusen masuk saya tahu. Sekarang champion rata 5 benua saya tahu. Mau tanya apa Anda saya jawab. Saya jawab. Gitu. Cuma nonton enggak? Enggak. Apain buang-buang waktu? Besoknya baru dilihat. Ya, timnas kalah 3-0 aja saya tahu. Evan di Masjid menit keberapa saya tahu. Ya, nendang dari belakangnya saya tahu. Tahu saya, nonton nggak? Enggak. Lihat deh 3-0 itu apa besok bisa dilihat lagi. Cuman tahajud kan nggak bisa diulang. Tahajud yang besok nggak sama dengan yang kemarin. Yang kemarin tuh udah lepas lewat. Ya, udah selesai. Sama nih kotak infak lewat. Yang besok beda lagi. Makanya orang kan katakan, Bapak ada kotak infak, edarkan. Sebenarnya salah kalimatnya, isi dan edarkan. Kalau mungkin nggak ada ya ucapan terima kasih. Udah lewat, selesai. Ada kesempatan puasa. Senin Kamis makanya dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi begitu ada ya ayyuhalladzina amanu Senin asyam. Siap. Bukan siap. Asyam. Siap puasa. Kamis ada kesempatan puasa. Ayyamul bid kesempatan puasa. Kejar. Wafat dalam keadaan itu dicatat solihin. Masya Allah, dicatat langsung tulisannya solihin. Wah, di alam kubur, hei solihin, saya mah bukan solihin. Karena amalan Anda mengantarkan Anda pada salihin. Jelas? Baik. 2 amalan sosial. Awas. Ini puncaknya ini. Amalan sosial itu mengatur hubungan kita dengan makhluk. Dan ini kadang-kadang akan menentukan benarnya amalan ritual. Jadi orang yang ritualnya bagus tapi hubungan sosialnya nggak bagus, ini menunjukkan ada yang salah dalam ibadah ritual ini. Ada yang nggak benar, ada yang nggak sempurna. Contoh amalan sosial dibuka dengan kalimat iman di Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum. Hai orang-orang yang masih merasa beriman, iman dulu kepada Allah, kumpulkan amal soleh. Apa diantaranya? Kata Allah, jangan saling mencela, jangan banyak berselisih. Coba cek sekarang tiap hari. Di media sosial berselisih, di grup berselisih. Yang paling aneh tuh gini, yang punya masalah orang lain yang berselisih ini. Ngapain gitu? Kan aneh. Terus yang sana sudah damai, di sini malah ribut. Ya, Instagram ribut. Ada istilah, bahkan ada yang disponsori khusus bagian divisi keributan. Ada yang khusus untuk mencela, untuk yang macam-macam. Amal salah yang dipersiapkan dosanya 2 kali lipat dari yang tidak sadar dikerjakan. Sengaja untuk fitnah orang, sengaja untuk mencela orang, sengaja untuk berbuat jelek, itu dosanya 2 kali lipat. Ya, amal salah yang diniatkan itu pahalanya banyak. Amal salah yang diniatkan, bahkan kalau salahnya itu luar biasa, tingkat paling tinggi, itu sudah neraka jahanam gak akan keluar. Contoh, sengaja merencanakan pembunuhan. Bahkan pada orang beriman, wafat meninggal, itu langsung kalau nggak tobat dia. Apalagi sekarang banyak tuh meledakkan diri misalnya, korbannya orang beriman.
dan bukan dalam konteks yang dibenarkan dalam jihad. Itu sudah nggak ada kesempatan taubat, meninggal pada saat itu juga udah selesai. Quran surah 4 An-Nisa ayat 92 sampai 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan pada satu orang beriman, Allah nggak nyebutkan mau imannya kuat, imannya lemah, yang penting ada iman dia. Sengaja dibunuh, dieksekusi. Fajaza'uhu jahannam. Balasannya neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya, nggak akan keluar. Wa ghadiballahu alaihi, dimarahi oleh Allah, marah Allah kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat oleh Allah. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa yang berlipat. Saya mau tanya pada Anda, orang beriman mana yang sudah pesan kafling di neraka jahanam? Jangan macam-macam. Ini sekarang ini pembunuhan seperti jadi berita harian. Tembak ini, bom ini, bunuh ini, gorok ini, tenggelamkan ini, tusuk ini. Allahu Akbar, bertobat. Ada yang nggak benar ini kehidupannya. Kok tiap hari itu kayaknya nggak ada berita-berita baik yang kemudian ditayangkan itu. Media juga saya ingatkan nih, media, bertakwalah kepada Allah tuh yang cari berita. Hati-hati itu. Apa keuntungan Anda begitu mencari berita yang buruk, Anda wafat, baru terima gaji meninggal? Apa keuntungan Anda wafat Anda? Ya, makanya hati-hati cari berita itu, jangan yang kontroversial. Kalau bisa mengangkat yang baik, kenapa diangkat yang buruk-buruk? Yang baik juga berita kok. Nyala lagi, berita lagi gitu kan. Kenapa kalau bisa bikin yang baik-baik, udah yang jelek itu tinggalkan. Itu hati-hati itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang beriman, jangan saling menggosipkan. Jangan gosip. Ini tiap hari penuh dengan gosip. Media sosial gosip, grup gosip, bicarakan orang. Saya enggak, Ustaz. Bagus. Enggak seperti ibu itu tuh. Kalau sama. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang-orang beriman, tepati janji. Berapa banyak yang tidak menepati janji? Hati-hati. Itu amalan sosial. Yang terakhir sebagai penutup, hati-hati, amalan ini pun saat dikerjakan belum tentu dinilai oleh Allah saleh. Kalau tidak diikuti dengan dasar iman. Ini yang belum saya jelaskan. Salat dia kerjakan, tahajud dia buruk, rawatib dia kerjakan, sampai-sampai syuruk pun dia rencanakan dan dia kerjakan itu, tapi ternyata tidak mendapatkan penilaian di sisi Allah karena salatnya tidak dikerjakan dengan dasar iman. Awas, hati-hati. Apa yang dimaksud mengerjakan amal ritual dengan dasar iman? Semua amalnya hanya ditujukan untuk Allah saja, ingin dilihat Allah, bukan ingin dilihat oleh makhluk. Jadi kalau Anda sholat hanya sekedar ingin disaksikan orang, ke masjid supaya teman saya tahu saya ke masjid. Ke masjid supaya diketahui saya pun tidak absen di masjid. Ta'lim supaya orang tahu saya pun ikut ta'lim. Bahkan gak tanggung-tanggung bikin status, ceklik, foto, kirimin, sedang mengaji. Maka yang seperti itu disebut riya namanya. Ingin dilihat orang, riya sifatnya. Kata kerjanya disebut yuro. Kalau banyak kan disebut yuroun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Ingin dilihat, disaksikan orang lain disebut riya. Ingin disaksikan Allah disebut ihsan namanya. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Orang ini beribadah ingin dilihat Allah saja, walaupun tak mampu melihat Allah, dia merasakan sedang dilihat Allah. Ingin dilihat Allah disebut ihsan. Ini yang disebut salih. Ingin dilihat manusia disebut riya, yuraun, maka celaka, capek sholat tapi nggak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba tunjukkan kepada saya berapa banyak amal soleh Anda yang sudah punya nilai soleh di sisi Allah. Jangan-jangan taklim belum lurus niatnya. Makanya sulit mengamalkannya. Jangan-jangan kemudian sholat belum bisa bangun dengan cepat karena kurang sempurna niatnya. Maka perbaiki. Nah, sedangkan amalan sosial, saya akhiri, setiap Anda akan kerjakan, betul niatkan karena Allah, cuman iringi dengan petunjuknya. Apa itu petunjuknya? Doa. Ini singkatnya. Karena itu semua amalan kita itu pasti bersanding dengan doa, walaupun amalan itu bukan amalan ritual. Silakan tunjukkan pada saya di mana aktivitas dalam Islam yang gak ada doanya. Semua ada doanya. Bangun tidur ada doanya, makan ada doanya, minum, berpakaian, berjalan, melihat ular ada doanya? Ada.
kampung A diserang ular kobra banyak, ada doanya. Ada. A'udzubillahi min bikalimati tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung kepada Allah dengan semua kesempurnaan kalimatnya dari kejahatan makhluk-makhluknya, termasuk binatang di situ. Ya, kata Nabi, ingatkan dia sampai 3 kali. Usir, jauhkan, jangan dibunuh dulu. Usir. Kalau tetap dia ada di situ, bunuh, kata Nabi. Ya, fa huwa kafirun, maka dia terhalang dari nilai-nilai kebaikan. Maksudnya apa? Mungkin membahayakan. Ya, kalau kita bisa usir dia, jauhkan. Atau panggil pawang, tangkap dia, jauhkan dari kita. Usir. Tapi kalau tetap bertahan di situ, kata Nabi, bunuh dia. Khawatir membahayakan dalam kehidupan kita. Bisa jadi memang hewan yang berbahaya, bisa jadi jin yang dalam bentuk hewan. Jelas sampai situ? Baik, ada doanya. Ke masjid ada doanya. Masuk ada doa. Keluar ada doa. Ada. Urusan toilet aja ada doanya. Ya, masuk dengan keluar beda. Nah, doa itu yang menjadikan perbuatan soleh. Kalau tak hafal doa, gampang supaya jadi soleh, kata Nabi. Kalau nggak hafal doa, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan Ustaz, Bismillah. Panjang juga Ustaz, keterlaluan. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim maka terputus nilai pahalanya. Tidak jadi solehnya. Minum fungsinya menghilangkan haus. Saya mau minum, ucapkan Bismillah. Maka seketika hausnya hilang dan dituliskan pahalanya 10 poin. Belum jelas Ustaz. Nih saya tunjukin contoh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jelas? Masih belum juga. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jelas? Nah, belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jelas? Nih minum sendiri nih kalau mau. Itu. Jadi jangan dianggap ringan. Ambil tisu, Bismillah. Terima telepon, Bismillah. Assalamualaikum. Ya. Mau ngerjakan 3 SMS, Bismillah. Kalau Bismillah itu nggak harus dituliskan. Cukup aja dibacakan Bismillah, ketik. Ya. SMS itu Assalamualaikum, akhi, Assalamualaikum, ukhti. Ini Bismillah, salamnya hilang. Ya. Bismillah, apa kabar? Jawabannya saya tahu. Assalamualaikum, Bismillah. Itu diucapkan aja, diucapkan atau silent, ucapkan. Ya, dituliskan nggak salah silahkan, tapi salamnya jangan hilang. Kadang-kadang Bismillah salamnya nggak ada. Untuk sapaan itu salam bukan Bismillah. Bismillah itu memulainya. Jelas ya? Bisa diucapkan, bisa disilentkan dalam hati kita. Maka itulah kalimat itu yang menjadikan pekerjaan itu jadi ibadah, amal soleh. Ayo kita perbaiki, mudah-mudahan semuanya termasuk dalam golongan solehin insyaallah. Ya. Mustahil seperti Nabi, tapi kita bisa meniru siddiqin. Nggak bisa siddiqin, cari amalan-amalan syahid. Tidak bisa mencari itu, maka minimal jadi orang soleh. Kalau tak mampu berlomba dengan orang-orang baik memperbanyak amal soleh, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah.